Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat berupa iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Dan tentunya kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Sholawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ustadz Ustazah, Bapak Ibu wali murid serta siswa-siswi SMP IT Insan Mulyapati, sebelum membacakan kultum, izinkan kami untuk membawakan pantun. Buah pisang masak di pohon, enak dirujak, tambah kedondong. Bulan Ramadan telahlah datang, membaca Al-Quran prioritas dong. Alhamdulillah, kita sudah masuk di awal Ramadan, dan tentunya ini ada sedikit pesan-kesan dari Ustadz Ustazah SMPT Insan Mulyapati, yakni membawakan kultum. Kali ini saya akan membawakan kultum mengenai Al-Quran. Sudah sebelumnya kami sampaikan melalui artikel bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah tinggikan derajatnya. Mulai dari bulan diturunkan Al-Quran, kemudian Nabi yang membawakan Al-Quran, kemudian ada lagi malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, dan seterusnya. Di situ disebutkan bahwa hal-hal yang tadi disebutkan derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang setara dengan hal tersebut. Misalkan kita ambil contoh tadi di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan tersendiri yang mulai dari terbukanya mata, dari sahur sampai tidur siang pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama beliau disandingkan dengan nama Allah saat kita membaca syahadat, kemudian mentaati Rasul termasuk bagian dari mentaati Allah. Namanya diagungkan oleh Allah. Dalam surah Asy-Syahr disebutkan pula, Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah meninggikan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nabi-nabi yang lain. Beliau menjadi pemimpin para nabi, imam para nabi. Begitu juga malam diturunkannya Al-Quran yang bernama malam, atau kita sering sebut malam Lailatul Qadar, malam yang pahalanya setara dengan 1000 bulan. Nah, tentunya kita dari beberapa hal di atas, jika ingin menjadi orang yang mulia, tentunya kita melihat contoh-contoh yang telah disebutkan. Jadi mulia di sisi Allah, jadi kita berusaha untuk senantiasa mendekat dengan Quran. Sama halnya kalau kita melihat di media TV, kalau ini muncul biasanya di Ramadan, ada sebuah talkshow yang kita lihat, yakni Hafid Indonesia. Orang-orang yang ada yang mempunyai keterbatasan fisik, mereka tidak bisa melihat, kemudian ada yang lumpuh dan sebagainya, yang mungkin kita lihat mana mungkin bisa menghafalkan Al-Quran, mana mungkin bisa membaca Al-Quran. Namun Allah buktikan bahwa Allah memilih hamba-hambanya yang beriman dijadikan untuk pelajaran. Allah tinggikan derajatnya dengan mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Kalau kita lihat dalam sebuah keterangan, ada orang fajir atau orang pendosa yang dia tidak membaca Al-Quran, itu diibaratkan seperti buah handolah, dia tidak berbau dan rasanya pahit. Selanjutnya, orang fajir yang membaca Al-Quran, dia diibaratkan seperti bunga kemangi yang untuk biasa kita pakai lalapan, wanginya harum namun rasanya pahit. Ada lagi orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, dia diibaratkan seperti buah kurma, rasanya manis namun tidak berbau. Yang terakhir, orang mukmin yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utruja yang berbau wangi dan rasanya manis. Kita pilih yang mana? Tentunya kita pilih buah utruja. Dan ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya pada hari kiamat Al-Quran akan datang kemudian berkata, "Wahai Rob, berilah dia pakaian, maka dipakaikanlah kepadanya mahkota kemuliaan." Kemudian Al-Quran berkata lagi, "Wahai Rob, tambahkanlah kepadanya, maka dipakaikanlah kepadanya pakaian kemuliaan." Kemudian berkata lagi, "Wahai Rob, ridhoilah dia." Akhirnya dia pun diridhoi. Kemudian dikatakan kepada ahli Quran tersebut, "Bacalah dan naiklah, niscaya akan ditambahkan kepadamu satu pahala kebaikan pada setiap ayat." Nah, jadi imbalan besar bagi orang-orang yang mau berinteraksi atau mau menyempatkan dirinya dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu wali murid telah berikhtiar untuk menyekolahkan Ananda di sekolah yang insya Allah akan memprioritaskan Qur'annya, dan semoga niat tersebut dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mewakili teman-teman menitipkan doa-doa, semoga kita berdoa bersama, Bapak Ibu kita semua berdoa semoga Ustadz Asatid yang ada di SMP ITI Insan Mulia diberikan kemudahan dalam mendampingi Ananda untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk
menghafalkan Al-Quran. Semoga kita semua dijadikan ahlul Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan sekian, sebelum kami akhiri kultum ini, kita tutup lagi dengan sebuah pantun. Kolak pisang diberi daun pandan, dimasak sepanci untuk dimakan. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, salah khilaf mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.